ada begitu besar ketimpangan antara pelayanan kesehatan di kota atau di daerah yang sudah maju ini dibandingkan dengan daerah-daerah yang masih terpencil di seluruh pelosok negara kita ini. Kebijakan khusus itu adalah di sekitar jaminan kelayakan hidup atau dengan kata lain pendapatannya. Itu adalah salah satu strategi membuat dokter itu serius bekerja, tetapi dia tidak dirugikan karena begitu besar fasilitas dan juga tunjangan yang diberikan kepada dia. Jadi oleh karena itu kepada pemerintah, kita himbau, kita ingatkan supaya keluhan-keluhan daripada masyarakat dari pinggiran ini yang prasarana kesehatannya masih sangat terbelakang ditangani dengan cara mengirimkan tenaga medis yang mendapatkan kebijakan khusus dan kelayakan tunjangan hidup yang khusus. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai, ada beberapa video dari teman-teman kolega saya sesama dokter yang bekerja di daerah terpencil di pelosok-pelosok Nusantara ini. Kalau kita yang sudah berada di kota besar ini atau di kota yang sudah dijangkau oleh kemajuan, barangkali di dalam benak atau pikiran kita bahwa sarana pelayanan kesehatan itu seperti yang biasa kita saksikan sehari-hari, ada dokter yang lengkap, alat-alat pemeriksaan yang lengkap, dan tenaga penunjang yang lengkap. Ternyata di daerah terpencil atau di daerah pedalaman yang ada di negara kita ini masih banyak wilayah-wilayah yang sama sekali jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan. Kita lihat ada kejadiannya di Papua, itu dokter itu harus menggendong pasiennya melalui jalan-jalan jembatan untuk membawanya sampai ke sampan. Kemudian dari sampan ini dia itu nanti akan dibawa ke tempat pelayanan yang lebih baik begitu. Tapi ternyata di perjalanan juga mereka ini begitu sulitnya karena aliran sungai yang harus mereka lalui melalui sampan ini juga itu penuh dengan hambatan karena tidak terawat dan memang bukan jalan yang biasa dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu ada begitu besar ketimpangan antara pelayanan kesehatan di kota atau di daerah yang sudah maju ini dibandingkan dengan daerah-daerah yang masih terpencil di seluruh pelosok negara kita ini. Memang bangsa kita ini yang begitu luas dan begitu jauh dari jangkauan dari pusat, ini banyak perbedaan-perbedaan kondisi dan tingkat-tingkat atau taraf kehidupan itu juga begitu jauh berbeda. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita memandang pelayanan kesehatan bangsa ini ke depan, ini ada di tangan pemerintah. Pemerintah harus membuat satu kebijakan untuk orang-orang yang bersedia melayani di daerah terpencil, harus dibedakan dengan orang-orang yang hanya bersedia melayani masyarakat di daerah-daerah yang sudah maju. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah ini harus memberikan kebijakan khusus kepada mereka yang bersedia bekerja di daerah terpencil. Pada umumnya kebijakan khusus itu adalah di sekitar jaminan kelayakan hidup atau dengan kata lain pendapatannya. Jadi oleh karena itu bagi tenaga medis, baik itu dokter maupun bidan maupun perawat yang bersedia mengabdi di daerah terpencil, sebagusnya pemerintah langsung memberikan penghargaan atau memberikan kemudahan. Pertama itu menjadi ASN atau aparat sipil negara, menjadi pegawai negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah harus memberikan tunjangan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan orang yang hanya berada di kota-kota besar ini. Dan itu harus dibuat aturan perundang-undangannya
sehingga itu menjadi suatu ketetapan yang baku. Kemudian yang ketiga, itu harus diprioritaskan untuk bisa mendapatkan pendidikan lanjutan menjadi dokter spesialis. Begitu juga kepada perawat atau kepada bidan. Mereka ini punya hak khusus atau punya hak spesial untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikannya. Sehingga mereka yang berada di lini paling pinggiran bangsa ini menjadi pelayan-pelayan kesehatan untuk daerah-daerah terpencil. Tidak merasa dinomorduakan, tetapi mereka dihargai pengabdian dan kesediaannya untuk melayani masyarakat yang miskin di pinggiran. Itu dihargai oleh pemerintah. Tetapi kebijakan ini harus benar-benar baku. Karena apa? Karena selama ini ada juga kebijakan-kebijakan seperti ini, tetapi kurang diterapkan atau kurang tegas. Saya tahu juga ada beberapa tenaga medis yang ada di daerah pinggiran, mereka itu mendapat fasilitas yang lebih baik daripada fasilitas yang diterima oleh orang-orang yang ada di daerah perkotaan. Dan mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan spesialis. Dengan semua pembiayaan itu ditanggung oleh Pemda setempat di mana dia tadi bertugas dari daerah terpencil tersebut. Dan ini kebijakan sudah sangat bagus. Tetapi ternyata selama ini itu banyak yang disalahgunakan atau diingkari gitu ya. Wan prestasi. Setelah mereka tamat, maka kespesialisannya ini itu dipraktekkan di kota besar dan tidak mau lagi kembali ke daerah terpencil itu. Jadi ada baiknya kebijakan pemerintah ini diberlakukan tegas. Jadi diberi kesempatan untuk menjadi dokter spesialis, tetapi itu harus diabdikan kepada daerah pengirim dia. Dan apabila dia tidak berpraktek di daerah pengirim dia tadi itu, maka izin spesialis ini tidak berlaku di kota-kota. Itu adalah salah satu strategi membuat dokter itu serius bekerja, tetapi dia tidak dirugikan karena begitu besar fasilitas dan juga tunjangan yang diberikan kepada dia. Sehingga dia juga bisa menghidupi keluarganya dengan layak dan bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Jadi oleh karena itu kepada pemerintah, kita himbau, kita ingatkan supaya keluhan-keluhan daripada masyarakat dari pinggiran ini yang prasarana kesehatannya masih sangat terbelakang ditangani dengan cara mengirimkan tenaga medis yang mendapatkan kebijakan khusus dan kelayakan tunjangan hidup yang khusus. Sehingga bangsa kita ini akan menjadi maju dan merata. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.